NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di hari Sabtu 29 Mei 2021. Kita hampir tiba di ujung bulan dan kita akan menyambut bulan baru, yaitu bulan Juni, di mana menurut kabar sirkuit MotoGP Mandalika tetap akan dilaksanakan homologasi pada bulan Juni mendatang. Benar atau tidaknya, kita nanti lihat saja perkembangannya seperti apa. Baik, langsung sahabat kita kembali ke track, dan hari ini kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP di hari ini. Sekarang kita berada di atas trek lurus sepanjang 700 meter, dan bagi sahabat yang belum mengetahui, lebar main track atau lebar trek yang utama ini adalah 15 meter. Dan ada outer line juga inner line atau service road bagian kiri dan kanan masing-masing 12 meter. Kemudian juga di sebelah kiri outer line di sini ada yang berwarna putih, itu adalah pembuatan pit lane yang lebarnya kurang lebih sama 12 meter. Lanjut ke sisi kanan bagian inner line, di sini masih terfokus untuk pembuatan pondasi atau tembok untuk pagar pembatas antara tribun dengan inner line. Sementara yang kita lihat di sini adalah pengerjaan di bagian inner line dan juga ada pengerjaan untuk pengeboran di bagian main track. Ini adalah merupakan pengujian untuk main track yang sudah dilakukan pengaspalan untuk tahap yang pertama. Begitu menurut kabar yang diterima. Sekarang kita lanjut ke bagian sisi kiri di tunnel yang pertama sahabat ya. Dan kita geser ke sebelah kiri, dan ini adalah merupakan sayap kiri tunnel yang pertama. Di situ kita lihat ada genset sahabat, dan biasanya menandakan bahwa kalau ada genset suka dilakukan kerja malam atau lebur ya. Dan ini adalah merupakan pembuatan badan jalan yang langsung akan terhubung dengan tunnel yang pertama. Dan jalan ini nanti akan langsung terhubung dengan jalan yang sedang dilakukan pembangunannya untuk langsung menuju bandara. Dan kita akan melihat lagi pembangunan masjid sahabat. Ini adalah masjid yang akan dijadikan masjid pengganti atau relokasi dari masjid yang ada di sebelah kiri outer line di tikungan yang ke-14. Sementara yang kita lihat di sini adalah tempatnya AMP atau produksi pengaspalan atau produksi aspal, atau juga bisa disebut dengan produksi hot mix di sini. Diproduksi di sini, nah setelah diproduksi di sini nanti akan dibawa oleh dump truck dan langsung dituangkan ke finisher di bagian yang akan dilakukan pengaspalan. Sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa bantu saya dengan cara subscribe, dan juga apabila suka dengan video ini silahkan like, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video terbaru. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Terima kasih. Kita geser ke sebelah kiri sahabat, tepatnya di bagian outer line tikungannya pertama, di mana ada pembangunan jalan ini yang menuju luar sirkuit atau tersambung dengan luar sirkuit. Kemudian ini adalah merupakan pembangunan helipad sahabat. Nah, ini adalah pembangunan helipad menurut kabar nanti untuk helipad Dorna Spot yang akan meliput lewat udara dengan helikopter. Nah, seperti itu sahabat. Kemudian kita lihat di sini untuk pagar pembatas antara tribun dengan outer line sudah hijau di sini sahabat. Kita lihat ya. Sudah sampai di tikungan yang ketiga dan yang keempat, tepatnya di sini sudah lurus.
Dan kemudian masih belum berubah juga di sini untuk konkrit barriernya, masih banyak di sini belum dibereskan atau belum dipasang, walaupun memang sebagian sudah dilakukan pemasangan dengan besi dan juga dengan kawatnya. Sementara yang hitam ini adalah merupakan pengaspalan penyambungan yang sudah dilakukan pengaspalan terlebih dahulu dari tikungan kedua hingga tikungan yang kelima. Kemudian kita lihat di sebelah kanan tikungan yang keempat sahabat, ini adalah merupakan drainase terusan. Nah, ini drainase terusan dari drainase yang ada di tikungan yang keempat. Nah, drainase ini nantinya langsung akan terhubung dengan drainase yang ada di tikungan ke-13. Nah, seperti itu kabarnya sahabat. Kemudian ini adalah bagian gravel di area tepatnya di atas drainase yang memotong lintasan di tikungan yang keempat. Dan kita lihat di sini ada salah satu alat berat yaitu eskavator yang sedang melakukan perataan di bagian area penanaman rumput. Dan menurut kabar ini nantinya akan diratakan. Setelah diratakan dipadatkan, dan setelah dipadatkan nanti akan diberikan lagi urugan pirihan, kemudian langsung akan dilakukan penanaman rumput. Kemudian langsung menuju ke tikungan yang kelima di sebelah kiri, tepatnya di sebelah kiri outer line. Di sini masih terfokus untuk pemasangan atau pembuatan dinding atau tembok drainase. Ini drainasenya cukup luas sahabat, cukup tinggi sekali. Dan ini nanti diharapkan setelah drainase semuanya di sirkuit Mandalika ini terhubung dan berfungsi dengan baik, maka diharapkan tidak ada genangan air dan banjir yang ada di sirkuit Mandalika sekalipun hujan turun. Kemudian lanjut ke tikungan kelima menuju tikungan yang keenam. Di sini masih terfokus untuk pembuatan tembok dasar atau pondasi untuk pembuatan pagar pembatas antara tribun dengan outer line. Nah, ini juga banyak sekali konkrit barrier yang begitu banyak berderet dan menumpuk di tikungan ke-6. Kemudian kita akan lanjut menuju tikungan yang ke-7 dan tikungan yang ke-8, di mana kita ketahui bahwa hari kemarin dilakukan pengaspalan di bagian sisi kiri outer line, tepatnya di outer line maksud saya, di atas tikungan di atas tunnel yang kedua. Nah, seperti ini, bahkan di sini masih banyak sekali alat-alat berat yang masih belum berpindah dari tikungan yang ke-7 hingga tikungan yang ke-9. Seperti inilah hasil pengaspalan yang dilakukan kemarin sahabat, di mana pengaspalan ini adalah pengaspalan lanjutan menyambung dari tikungan yang ke-7 hingga tikungan yang ke-9. Seperti biasa, kabar bagi sahabat yang baru bergabung dengan Andri Atasiki atau baru menemukan channel ini dan baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km, dilengkapi dengan 2 terowongan atau 2 tunnel. Tunnel yang pertama dibangun di ujung trek lurus dan tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan tikungan yang ke-8. Serta sirkuit ini mempunyai trek lurus sepanjang 700 meter dengan lebar main trek 15 meter dan lebar outer line dan inner line masing-masing 12 meter. Dan ini adalah pengerjaan di bagian run up ya. Bagian run up di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Di sini sudah mulai dikerjakan. Kita lihat di sini banyak sekali pengerjaan di titik tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Dan kita lihat hasil pengaspalan tempo hari di bagian outer line di tikungan yang ke-10 di sini masih kelihatan hitam pekat, dan kemudian di bagian run off-nya di sini di tikungan yang ke-10 masih belum dilakukan frame coating apalagi pengaspalan, dan mungkin tidak akan lama lagi nanti akan dilakukan pengaspalan seperti halnya di pengaspalan bagian main track. Dan kita akan coba melihat agak sedikit bergeser ke sebelah kiri, tepatnya kita akan melihat di bagian tikungan yang ke-11 ya. Namun sebelumnya kita lihat dulu di sini sahabat, bahwa untuk area gravel di tikungan yang ke-10 ini sudah banyak sekali yang dihamparkan, yang diratakan oleh kerikil-kerikil halus sebagai safety untuk para rider nanti ketika mengalami crash dan mengalami jatuh.
Dan bisa kita perhatikan bahwa area gravel di tikungan yang ke-10 ini cukup luas sekali. Dan ini adalah merupakan gravel yang terluas di antara tikungan-tikungan yang ada di sirkuit Mandalika ini. Sebagai informasi juga yang saya dapatkan bahwa untuk pengaspalan main track atau track yang utama untuk pengaspalan lapis kedua dan juga lapis ketiga, nanti katanya akan dilakukan pengaspalan setelah outer line dan inner line terhubung semua, alias selesai dilakukan pengaspalan. Bahkan untuk semua curb ataupun juga semua run off nanti sesudah dilakukan pengaspalan baru akan dilakukan pengaspalan untuk tahap yang kedua dan yang ketiga atau pengaspalan tahap terakhir. Namun kita lihat di sini sahabat, untuk pembuatan drainase buangan di sini masih terus dilakukan dan dikerjakan untuk penembokan dinding kiri dan dinding kanan. Dan ini adalah drainase buangan dari tikungan ke-13 yang langsung menyambung ke sini dan langsung dibuang ke Laguna. Sementara kita lihat juga di sini sahabat, ada penggalian di bagian drainase sama, namun untuk drainase yang memotong lintasan di tikungan ke-11 ini masih belum dilakukan penyambungan. Dan kita lihat di sini ada wis beton sebanyak 4 buah ya. Kemudian kita langsung menuju ke sebelah kanan bagian tikungan yang ke-11, di mana masih tetap sama seperti 2 hari 3 hari kemarin, masih difokuskan untuk pembetonan atau penembokan di bagian drainase. Nah, kita langsung menuju ke tikungan ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Untuk area gravel kita perhatikan di sini beda dengan 5 hari ke belakang, di sini sudah dilakukan penghamparan. Namun di area gravel sebagian masih belum juga dilakukan penghamparan karena masih digunakan untuk hilir mudik alat berat ataupun juga dump truck ya, yang menuangkan silih berganti urugan pilihan baik untuk gravel maupun untuk trek. Kemudian di sebelah kanan tikungan ke-13 masih sama seperti kemarin untuk pembetonan dan penembokan bagian sisi kiri dan sisi kanan untuk drainase. Dan ini sepertinya kalau kita lihat dari atas drainasenya kecil, padahal kalau kita lihat dari bawah itu cukup tinggi dan besar dan lebar sekali sahabat. Kemudian kita lanjut menuju tikungan yang ke-14 sahabat, di mana di sini masih tidak ada pengerjaan lanjutan. Kita lihat ya. Namun untuk di sebelah depan, tepatnya di sebagian kiri bagian gravel di tikungan ke-14 menuju tikungan yang ke-15, ada pengerjaan untuk perataan dan juga pemadatan di bagian gravel. Dan kemudian juga di sebelah kanan di sini tikungan ke-14 tepatnya ada penggalian juga masih tetap untuk penyambungan dan penyempurnaan sistem drainase wis beton. Nah, seperti ini sahabat. Bahkan di sana ada alat pengangkat mobil ya, nanti yang akan mengangkat wis beton dan disimpan di galian untuk dipasang. Kemudian kita beralih ke sebelah kiri, dan ini adalah merupakan bagian outer line tikungan ke-15, masih belum ada pengerjaan kembali ya. Dan setelah ini kita langsung akan melihat ke sebelah kiri, tepatnya di tikungan yang ke-15, di mana ada pengerjaan untuk jalan atau untuk gerbang masuk nanti ke sirkuit yang langsung terhubung dengan bundaran yang ada di luar sirkuit. Kemudian juga kita langsung akan melihat di bagian gravel tikungan yang ke-15 dan juga tikungan yang ke-16, di mana di sini masih ada lubang-lubang yang masih belum dilakukan pengurugan karena ini adalah merupakan penyambungan sistem drainase wis beton. Namun belum dilakukan dan belum disambungkan. Nanti setelah tersambung baru akan ditimbun atau diuruk, kemudian diratakan dan dipadatkan, baru lalu diberikan biotek, kemudian akan dihamparkan kerikil-kerikil halus sebagai safety untuk para rider ketika mengalami crash dan mengalami jatuh. Demikian sahabat video yang saya sampaikan dan narasi yang bisa saya berikan, mudah-mudahan bisa memberikan informasi dan bisa bermanfaat bagi sahabat semua, terutama bagi sahabat yang memerlukan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika. Atas kekurangan dan kelebihan atau kekeliruannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Insya Allah nanti kita sore hari ya akan mengambil lagi video
Nanti kita akan upload lagi bagaimana pencapaian di sore hari. Bye-bye.